Nah, ini table of content dulu ya. Di sini ada introduction dulu, lalu keyword analysis, digital asset, content marketing dan digital marketing strategy. Jadi nggak lama-lama, ini cepat aja. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang di sekitar sini bisa menyimak, ini nggak lebih dari 15 menit. Ini cepat sekali, jadi kita akan ngelihat seperti apa paparannya. Oke, silakan Pak Rahmat. Oke, pertama introduction dulu nih. Jumlah pencarian di Google saat ini ada sekitar 40.000 pencarian setiap detik di seluruh dunia. Atau totalnya sekitar 3,5 miliar penelusuran per hari. Oke? Dan 1,2 triliun penelusuran per tahun. Jadi kita bisa ngelihat bahwa orang mencari sesuatu itu di Google banyak sekali. Bayangkan kalau dia nyari misalkan supplier untuk kopi gitu. Coffee supplier misalkan, atau supplier batik, atau supplier souvenir gitu ya. Dia cari. Nah, ketika dia nyari, pasti dia nambahin negara di belakangnya. Karena dia mencari yang paling murah dan dia biasanya bayar-bayar ini sudah tahu negara-negara mana yang sebagai produsen yang tepat. Yang potensial juga Yang ya potensial. Pak ya. Dia udah Betul. tahu produsennya ada di negara mana. Biasanya di negara-negara misalkan di Afrika ada, di Southeast Asia ada. Dia udah tahu. Cuman dia nggak tahu suppliernya yang mana gitu kan. Nah, ini salah satu datanya seperti itu. Nomor 2, di sini ada Facebook Ad Reach ranking gitu ya. Bahwa di sini data yang di layar ini kelihatan bahwa di dunia ini yang terkena dengan iklan Facebook itu ada berapa juta orang di sini mana dia. Jadi banyak sekali. Oke, Pak Rahmat Potensinya. sebentar. Iya. Ada Bapak Ibu yang ada di belakang Bapak. Ibu boleh maju ke depan loh Iya. supaya slide PowerPoint-nya terlihat ya. Boleh merapat loh. Ini mas-mas yang di sebelah sini boleh supaya PowerPoint-nya terlihat. Oke, mangga dilanjutkan Pak Rahmat. Terima kasih mana dia. Jadi kita ngelihat pada 20 negara di sini terlihat orang yang bisa kita iklankan. Dia akan terkena iklan kita, potensinya. Dan umur-umur yang sekarang, umur-umur bayar-bayar internasional ini, mereka memuda umurnya. Jadi mereka melakukan transaksi atau mereka mencari barang itu dari handphone. Nah, ini bisa kita targetin melalui iklan di Facebook gitu. Ini ada datanya cukup oke ya. Ada 20 negara calon iklan Bayar. calon bayar yang Oke. bisa kita iklankan dan mereka akan terkena iklan kita. Lalu contoh case study misalkan Malaysia. Ada 21 juta orang yang bisa kita iklankan kepada mereka, di mana 54%-nya laki-laki. Dan mostly buyer itu yang ada di seluruh dunia itu mostly ada laki-laki. Jadi bisa kita targetin juga kepada mereka bagaimana caranya melalui Facebook Ads ini kita bisa mentargetkan orang-orang yang menyukai let's say souvenir, menyukai let's say kopi gitu kan. Nah, orang-orang yang menyukai kopi dan dia sudah di dunia kopi, dia akan mencari kopi di negara-negara tetangganya atau mungkin negara-negara yang tadi tujuan produsen tadi. Oke, berarti ini penting juga untuk Penting. Bapak Ibu pemilik bisnis atau UMKM dan UKM itu untuk menentukan dulu targetnya siapa. Betul. Gitu ya. Jadi mulai Bayar dari kita ada di mana nih betul kira-kira? itu ya. Dan itu bisa dicek ya Pak Rahmat Bisa ya. dicek. Oke. Bisa dicek banget gitu. Next, di sini untuk Qatar misalkan. Qatar ada 2,25 juta orang yang kira-kira mencari banyak barang. Di materi sebelumnya oleh Mbak Cut, di sana juga di-share-kan mengenai Alibaba gitu ya. Dengan Alibaba kita tahu, oh bayar ini ada di negara mana aja. Dan melalui Facebook, itu kita bisa mendorong iklan kita masuk ke handphone dia. Jadi bedanya iklan di Google sama iklan di Facebook, kalau iklan di Google tuh reference marketing Mbak Nadia. Jadi orang cari apa, kita ketemuin. Jadi ada orang yang nyari, kita kasih informasinya. Kalau Facebook itu namanya disruptive marketing atau kita mengganggu orang. Dia lagi misalkan lagi seneng kopi segala macam, tiba-tiba kita samperin, Anda mencari biji kopi gitu. Oh, oke. Ini yang suka muncul ketika kita lagi scrolling yang lain, tiba-tiba muncul iklan yang lain gitu ya. Betul. Nah, itu pekerjaan kami sebagai seorang digital marketer untuk mengganggu kalian. Untuk menghantui gitu ya. Menghantui. Apalagi kalau sudah klik, sudah buka websitenya, nah udah kena tracking tuh. Akan terus ditempel terus sampai beli. Udah beli pun masih dikirim, nggak mau beli ulang Mbak dia. Nggak mau nambah. Nggak mau nambah. Contohnya paling gampang gini, kalau kita ke Tanah Abang, itu tuh kayak kita ke marketplace. Di mana di sana orang ke sana jual beli. Orang ke sana udah bawa uang, tapi kita nggak tahu ini orang bawa uang mau beli apa nih. Tapi kita tahu Tanah Abang tempatnya jual beli, itulah marketplace. Oke. Kalau Google itu kayak semacam kita datang ke kantor
eh, kantor apa namanya, kantor informasi. Halo, saya mau ke restoran ini dong. Oh ya, silakan ke restoran ini, silakan. Tapi kalau Facebook itu kayak kita lagi Car Free Day, lagi sepedahan, lagi jogging, tiba-tiba ada yang lompat di depan dia. Halo kak, kakak pasti aus ya. Nah, saya tahu kakak aus. Atau enggak, hei kalau, hai kak, kakak sepatu olahraganya nggak mau yang beli yang baru nih kak. Karena dia tahu kakak seneng olahraga gitu. Jadi Facebook bisa mengetahui behavior orang sehingga kita tinggal samperin, oh Anda pasti suka kopi, Anda pasti suka digital marketing, Anda pasti suka dengan yang berbau-bau ekspor atau batik atau apapun itu, dia bisa tahu gitu. Oke, next ya. Selanjutnya ada keyword planner. Jadi dengan keyword planner ini ada beberapa tools yang bisa kita pakai untuk cari tahu kata kunci apa sih yang dicari sama orang. Kita bisa tahu kalau di Malaysia ada nggak sih yang mencari misalkan karena Malaysia negara tetangga kita dan mereka mirip-mirip sama kita, ternyata di Malaysia juga sangat butuh loh. Masalah industri fashion di sana perlu disupport sama kita. Tapi terkadang mereka juga sebagian agak-agak gengsi istilahnya, saya bikin sendiri gitu. Tapi ada juga ini kesempatan yang baik buat Indonesia buat masuk ke pasar Malaysia karena kita punya behavior dan budaya yang mirip-mirip yang serupa, apalagi juga muslimnya di sana cukup besar gitu. Jadi kita bisa dorong makanan halal, industri halal ke sana dan kesempatan kita cari. Orang di Malaysia ada nggak sih yang nyari misalkan hijab, ada nggak sih yang nyari mukena gitu. Kita bisa nyari berdasarkan keyword-keyword yang ada di sini. Jadi dengan tools yang ada di sini kita bisa tahu orang di negara itu ada nggak sih yang nyari biji kopi, ada nggak sih yang nyari charcoal gitu, ada nggak sih yang nyari rumput laut. Based on kata kunci yang di negara tersebut ya gitu Mbak Nadia. Oke, boleh lanjut ya. Nextnya apa slide. nih? Di sini digital asset. Digital asset, apa yang perlu kita bikin sebagai UKM Indonesia pengen go global? Nggak jauh-jauh dari yang go lokal pun juga sama. Yaitu pertama website Mbak Nadia. Website ini kalau bisa minimal bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya kalau masalah, saya bahasa Inggrisnya nggak jago, udah ada Grammarly Mbak Nadia. Jadi kita bisa pakai aplikasi pihak ketiga yaitu Grammarly yang memperbaiki bahasa Inggris kita, bisa seakan-akan kita udah paling jago. Lalu nomor 2, sosial media atau media sosial. Media sosial apa yang kira-kira dipakai sama mereka di negara tersebut? Baik itu Facebook, TikTok, Instagram, kita sesuaikan aja dengan audiensnya. Oke, kenapa Facebook masih diandalkan? Ternyata 72% traffic datang ke website itu berawal dari Facebook. Oh, jadi orang-orang dari yang menggunakan Facebook ya? ini latah. Ada linknya diklik. Ada apa dikit-dikit diklik gitu ya. Latah Mbak Nani. Kayaknya termasuk ayah dan ibu saya deh kayaknya gitu. Nah karena kalau di Instagram, kalau kita ingin mempromosikan produk, kan link in bio, repot ya, harus ke bio dulu. Linknya juga ada bercabang segala macam. Kalau di Facebook langsung linknya di situ, makanya orang lebih senang klik. Dan Facebook kan umurnya sekitar 25, 34 ya, bahkan sampai 44 gitu ya. Makanya orang-orang buyer tuh di umur itu Mbak Nadia. Jadi pas nih bisa pakai Facebook juga. Yang terakhir Google Maps. Kenapa Google Maps penting? Jadi kalau kita supplier sebuah barang, si buyer kan pengen tahu Anda lokasinya di mana ya. Jangan-jangan Anda di tengah sawah gitu kan. Pas diklik Google Maps-nya, di sana ada review. Oh, supplier kain ini bagus sekali bahasa Indonesia dan ada translate-nya kan. Di sana reviewnya bagus, gambarnya bagus, lokasinya jelas. Jadi, Bapak dan Ibu, kita sebagai buyer, kita sebagai seller, kita harus tampil meyakinkan di depan buyer bahwa kita punya website, kita punya medsos, kita punya Google Maps. Lokasi gudang atau tempat produksi kita jelas, yaitu ada di lokasi Google Maps. Bisa ada nomor teleponnya, ada websitenya, ada gambarnya, ada reviewnya. Jadi semua clear. Itulah pentingnya Google Maps Mbak Nadia. Ini digital asset yang perlu dibangun oleh Bapak dan Ibu sekalian. Next, content marketing. Tentunya melibatkan artikel, gambar, dan video campuran ya. Karena ada orang yang senang baca, go through dibaca sama dia. Ada juga yang senang gambar aja, yang sekali ngelihat, oke, saya udah ngerti. Oke, saya harus kemana nih? Diklik sama dia. Ada juga yang perlu nonton video. Bahkan iklan yang paling ampuh di Facebook adalah iklan video. Video ya? Ya. Berarti kalau mau iklan lebih baik dalam bentuk video dong. Betul. Kalau sekarang. Oke. Misalkan kita menggambarkan bahwa saya punya bak mandi ini. Saya punya bak mandi ini terbuat dari apa? Cukup 15 detik.
itu orang cukup udah cukup, dan kita bisa ngelihat mana sih orang-orang yang 15 detik ngelihat iklan kita, dan kita akan targetin, Bapak kan kemarin yang ngelihat iklan saya ya, nggak mau beli Pak, nggak mau informasi lanjutan, monggo saya punya informasi lanjutan, silakan chat saya gitu. Kita bisa ngelihat iklan itu. Tapi ada juga orang yang senang baca, dia benar-benar ngelihat, pengen tahu ini bak mandi ini misalkan terbuat dari apa, bikinnya berapa lama, kapasitas produksinya berapa besar, dia pengen tahu. Ada juga yang pengen lihat gambar, yang generasi-generasi tertentu dia senang lihat gambar. Oke, saya sudah ngerti, saya langsung menuju ke si website gitu. Jadi campuran seperti itu Mbak Nadia. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa saya paling ampuh pakai Instagram, saya paling ampuh pakai Facebook. Selalu ada tipe-tipe orang yang berbeda. Yang impulsive buyer, yang ketika dia ngelihat langsung dia pengen cari tahu, ada juga yang pengen cari tahu dulu semua, website-nya dilihat dulu, ini dilihat dulu, baru dia oke, saya udah percaya sama kamu, saya ingin ngubungin kamu sekarang. Dan terakhir Mbak Nadia, di sini ada digital marketing strategy. Jadi strateginya strategi ya. akhirnya yaitu beriklan. Jadi setelah kita bikin asetnya, setelah kita analisa keyword tadi, setelah kita bikin kontennya, terakhir adalah beriklan. Ini ilmu yang sangat penting, gimana caranya kita bisa mentargetkan orang yang yang di umur orang tua, sudah punya anak, yang anaknya umur sekian, yang kerjanya di BUMN misalkan, yang kerjanya di sebagai Pertamina, yang kerjanya sebagai director atau dia sebagai owner gitu, atau dia kerjanya sebagai perusahaan di perusahaan trading misalkan. Kita bisa targetin itu, kita bisa tahu behavior orang dengan Meta Ads. Tapi kita juga butuh Google Ads sebagai alat beriklan yang tadi ketika ada orang mengetikkan kata kunci baik di YouTube, baik itu di Google Search ataupun di Google Maps, dia akan muncul iklan kita. Dan terakhir, kita juga butuh customer relation management. Di sini strategi yang sangat baik. Jadi orang yang sudah mendaftar atau yang please call me gitu ya. Jadi dia udah ninggalin nama, dia ninggalin nomor handphone, dia ninggalin email, tolong hubungi saya. Saya berminat akan produk Anda. Maka kita tinggal ngubungin dia dan kita bisa informasiin terus ke dia, hey, saya punya pameran di sini, hey, saya baru saja produksi barang yang baru, hey, saya punya katalog baru dan seterusnya. Jadi itulah rangkuman dari saya bahwa ini yang perlu dilakukan oleh teman-teman UKM untuk menjangkau buyer di manapun di dunia ini Mbak Nadia, gitu Mbak Nadia. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Ini boleh dong sedikit tepuk tangannya buat Pak Rahmat, keren banget loh materinya. Terima kasih.